Saya ingin berikan bandingan dulu, dan kita akan coba setiap detailnya untuk bisa menampilkan istilah-istilah Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh kita dan punya argumentasi. Ya, saya ingin bangun dulu satu dasar pemikiran yang utuh, Bu, ya Pak, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan satu pandangan tertentu hanya berdasar asumsi tanpa argumentasi. Jadi biasakan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu punya argumentasi, dalil yang jelas. Termasuk, mohon maaf ya, dalam hal-hal yang sifatnya pun sepele, hanya sekedar menerima informasi gitu. Aturan Quran itu beda. Ya, informasi dunia saja kata Quran, kalau belum jelas akurat informasinya, jangan kita telan bulat-bulat, apalagi kita sampaikan lagi pada orang lain. Itu keliru. Ya. Quran surah 49 ayat yang ke-6. Ya, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Ibu tolong garis bawahi kalimat ini ya. Ada rumus di Quran. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, itu artinya informasi yang disampaikan, Pak, itu menjadi indikator keimanan kita. Jadi semakin Anda merespon ayatnya dengan baik, itu menunjukkan iman kita cukup baik di situ. Tapi kalau Anda abai dengan isi ayatnya, ini menunjukkan iman dimaksud sedang bermasalah. Saya beri contoh, misal kalimat iman pertama di Quran, di surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga, posisi paling kiri di pertengahan, kan? Agak ke atas sedikit. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada yang gaib, pada Allah yang tidak nampak, lalu dia buktikan imannya dengan cara menunaikan salat. Kalimat salat itu diawali dengan kata iman. Ini menunjukkan bahwa salat yang dimaksudkan menjadi indikator pemilik imannya. Jadi kalau ada orang semangat menunaikan salat, ya misal subuh sekarang itu di Bekasi jam 4 lewat 10 misalkan, tiba-tiba ada orang jam 3 sudah bangun, dia sudah tunaikan sholat, sudah zikir, tahajudnya dia tunaikan, padahal sholat subuh belum dipanggil, itu menandakan imannya sedang kuat. Tapi kalau misalnya dipanggil jam 4 lewat 10, Anda datang jam 4 lewat 10, itu iman standar namanya. Awas ya, standar, jadi nggak kuat, nggak lemah. Ya, Bapak punya jam kerja jam 8, Anda datang jam 8, kan standar kan? Kalau Anda datang jam 7 itu hebat namanya, ya. Tapi persoalannya kalau ada orang abai, misal dipanggil jam 4 lewat 10, dia baru datang jam 10 lewat 4 misalnya, itu pun belum ingat sholat, ini menunjukkan imannya ada persoalan, ya. Sama dengan Anda sekarang gitu kan, ya, suasana tadi hujan gitu kan, dan tidak biasa, ada orang banyak beraktivitas, ada yang tidur siang, Anda mau belajar, ini menunjukkan ada kekuatan iman di sini, dan jangan diturunkan. Nah, sekarang perhatikan pernyataan Quran di surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman. Awas, hati-hati ya. Apa ukurannya? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang datang membawa berita tidak meyakinkan, fasik itu keluar dari ketentuan yang wajar. Bisa masalah agama, bisa masalah dunia. Umumnya masalah agama, ya. Misal, maaf, diminta untuk sholat, dia abai, itu fasak, keluar aturan Allah. Ini Allah memberi aturan setiap berita mesti jujur. Dia datang dengan berita yang tidak jujur misal, atau meragukan bagi Anda, itu kata Quran nggak boleh diambil. Jadi orang-orang yang mudah menerima informasi dan tidak ingin menyaring pada apa yang meragukan, itu menunjukkan imannya bermasalah di situ, lemah iman dia. Sekarang cek tuh berita di media itu kan banyak sekali tuh. Ya, ambil sini, copy sini, paste, sebarkan lagi, sampaikan lagi. Bahkan kata Nabi, cukup dikatakan seorang itu pendusta. Awas, hati-hati ya. Cukup dikatakan seorang pendusta jika dia menerima berita tanpa menyaring kemudian menyebarkannya lagi. Awas, hati-hati. Kafa bil mar'i kadziba. Cukuplah seorang dikatakan pendusta hanya sekedar menerima berita tanpa menyaring disebarkan lagi dan terbukti itu salah itu. Awas, penyebar berita hoax itu sama dengan pembuatnya. Penyebar berita palsu itu sama dengan pembuatnya. Hati-hati ya. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang jadi ukuran dalam kehidupan kita. Semakin kita bisa menerapkan aturan dengan baik, itu pertanda keimanan sedang baik.